Businessman Opinion. Oke, mitra bisnis, kami buka kembali segmen Businessman Opinion. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mewacanakan jika nanti Koperasi Merah Putih sudah berjalan, pemerintah akan melarang pembukaan minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart di desa demi melindungi Koperasi Merah Putih. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai wacana menghentikan ekspansi minimarket di desa demi Koperasi Merah Putih ini? Di 021-5091-8877, WhatsApp call di 0816-924-924. Boleh. Koperasi itu kan bagian dari kegiatan ekonomi yang mencari laba. Mencari laba, mensejahterakan anggota. Sekarang dibentuk koperasi itu dari pusat, cari orang sebanyak-banyaknya, bikin ini, bikin itu. Sekarang kegiatan ekonomi gimana bisa untung? Kegiatan belum ada, bangun gedung, beli mobil, ya, itu modalnya semuanya di situ ditumpukin. Menterinya suruh orang-orang desa sebanyak-banyaknya minta kredit ke bank. Separuh, maksud saya itu dia bagiin permen-permen kecil lah, dia tutup mata dia. Di atas itu dia makannya coklat panutan. Itu perampok negara itu semuanya. Itu hanya kedok untuk merampok dengan alasan bermacam-macam itu. Sebenarnya koperasi yang dibentuk yang mau cari laba itu dibentuk dari sekelompok orang, misalnya nelayan, petani, atau usaha-usaha tertentu. Itu baru koperasi. Ini belum bangun gedung, beli mobil, import 100.000, itu bukannya ngerampok itu. Nanti apa koperasi semua membutuhkan mobil-mobil kayak begitu? Itu salah satunya. Itu sebenarnya kedok untuk ngerampok dari zaman dulu. Cuman dulu nggak terlalu vulgar kayak gitu ya. Sekarang terang-terangan vulgarnya, rampoknya nggak tanggung-tanggung. Kalau yang makan-makan punya habis ya mau dicari kemana? Kalau ini koperasi kan sama juga, dicari sebanyak-banyaknya yang dibawa ke bagian permen-permen kecil, yang atasnya makannya yang gede-gede itu supaya semuanya makin banyak makin bagus supaya nggak bisa ditangkap. Itu aja. Tujuannya hanya merampok itu, nggak ada cara lain itu. Itu hanya alibi untuk membuat koperasi itu. Kalau koperasi mau untung, gimana mau untung? Sekarang yang belum kerja, belum ada kegiatan, karyawannya 10-12 orang. Satu orang 3 juta, 10 orang 30 juta sebulan. Belum gedungnya minta kredit ke bank. Nanti yang koperasinya 80.000, yang bangkrut 82.000. Termasuk banknya, diseret ke bangkrut semua itu. Coba pikirkan itu. Orang berusaha dari mana juga udah butuh gedung baru bangun gedung, pinjam duit ke bank, usahanya udah bisa menutupin. Ini bangun gedung dulu, beli mobil dulu, usahanya belum jelas. Iya. Apalagi mau nutupin orang segala usaha. Lawan warung Madura aja nggak sanggup, saya bilang dia itu. Nanti hanya warung Madura lebih sehat daripada koperasi itu. Ya itu gimana dia bisa untung? Ya yang lain nggak usah jualan, dia doang yang jualan. Jadi ya pasti untung lah, ya nggak? Iya. Orang lain nggak boleh jualan. Iya. Jadi kan istilah gini, kalau dilihat dari kayak pertumbuhan ekonomi, berarti kan dia nggak menambah gitu loh. Iya. Dia cuma kayak ganti peran aja nih. Kebutuhan kan tetap perlu, orang masyarakat punya kebutuhan. Cuman yang memenuhinya bukan dari Alfamart atau Indomaret gitu aja. Cuma ganti ini ya, berarti kan nggak menambah pertumbuhan ekonomi dong. Kan dia bilang kan tujuannya untuk menambah pertumbuhan ekonomi, tapi bukan berarti dengan menghilangkan yang udah ada gitu loh. Iya. Harusnya dia menambah dong, bukannya menggantikan orang lain. Nanti kan ini nggak sesuai dong kalau misalnya dia bilang misalnya buat petani gitu, dia bisa dapat kredit, udah itu dia bisa dapat pupuk lebih murah, ya kan? Udah itu dia bisa dapat benih yang bagus, udah itu dia nggak ditekan harganya pas dia mau jual. Dan itu kan emang fungsinya itu kan jadi
warga di sana itu mendapatkan manfaat. Nah ini saya bingung kenapa kok jadi supermarket. Ya mungkin dia bisa jadi menyalurkan dari petani itu kali ya. Cuman maksud saya kok dengan menutup orang lain usaha gitu loh. Harusnya dia kan menambah. Iya. Ya kan? Apakah di negara kita itu udah nggak bisa investasi, udah nggak bisa masuk investasi yang lain? Jadi ini cuma kayak seakan-akan ada investasi baru, tapi nggak ada, cuma ganti pemain aja gitu loh. Bingungnya di situ. Harusnya kan ada investasi yang baru, Manita gitu kan. Harus ada bikin apa kek yang kita belum bisa, atau menambah apa, misalnya pertanian itu ditambah produknya atau apa. Ini jadi saya bingung. Dia suruh orang lain nggak boleh berusaha. Jadi ini kan kita juga ada undang-undang anti monopoli. Ya kan, apakah dia bisa ini bertentangan dengan undang-undang itu? Jadi ini kayak yang penting ini harus jalan. MBG harus jalan. Jadi saya bingung, ini semuanya harus jalan, tapi apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga gitu. Jadi ini nerabas semuanya. Ya kan, ambil pick up-nya juga apakah melalui tender atau enggak. Nggak tahu, tiba-tiba disetujuin aja gitu. Yang penting ini udah. Bahkan maksud saya kan ini kayak melewati prosedur kan ya, meskipun bisa diatur juga, tapi dia kok kayak yang penting harus gitu. Pemerintah mendirikannya modalnya berapa triliun ya? Hitung-hitung bukan pengusaha lemah dong. Oh iya. Iya dong. Sekarang coba dilihat ya stockholders equity-nya Alfamart dan Indomart. Mungkin sama atau malah jauh lebih kecil. Kalau begitu, lah kok dilindungin gitu. Ini lucu ini gitu. Modalnya besar tapi dianggap lemah, pengusaha lemah gitu. Dari sini aja udah kelihatan nggak sehat gitu. Iya kan? Oke. Lucu deh pokoknya ini ya. Terima kasih. Baik. Jadi begini, Bu Ben. Iya. Ingin menjadi perwakilan pemerintah untuk menjelaskan hal ini supaya terang gitu. Nah, oke, silakan. Tidak ada yang salah persepsi gitu. Iya. Jadi gini, kami melihat bahwa bisnis minimarket ini ribuan dan sebagainya, kami melihat bisnis ini cuannya bagus. Ya, karena cuannya bagus, kita kan moto kita adalah bagaimana caranya korupsi tapi legal gitu. Jadi ini moto kami gitu. Yeah. Nah, MBG kan ya udah berhasil lah, MBG kami udah berhasil nih. Oke. Jadi korupsi tapi legal. Iya. Nah, jadi kami melihat ini gurita bisnis yang empuk nih. Bagaimana caranya korupsi kita bikin bisnis yang sama nih, tapi modalnya dari rakyat. Iya. Pakai pajak aja, Pak. Iya. Ya. Nanti untungnya kita bagi. Legal gak, Bos? Legal. Legal. Ini legal. Jadi kalian jangan khawatir bahwa ini adalah bisnis pada kutip, ya. Gitu. Jadi kalian supaya jangan ini. Impor mobil begini, kami jelaskan impor mobil dari India ini ya, India negara superpower ini ya. Jadi begini, kami susah untuk ngutak-ngatik harga dengan Jepang susah, Pak. Ya, dengan India lebih gampang. Dengan modal roti canai nehi-nehi dikit, itu bisa goyang harga, ya. Sama Jepang kami susah, Pak. Sama Jepang itu, Jepang, Korea kami susah ada. Sama lokal juga susah. Jadi kami salahkan jalan rusak. Gitu. Jadi jalan rusak. Kenapa nggak diperbaiki? Ya susah. Lebih baik impor aja, lebih gampang. Jadi kami impor 4x4, nanti datangnya jadi 2x2, ya terserah. Oke. Ya pokoknya intinya begitulah. Matematika kami kurang jago. Jadi yang penting cuan dulu lah. Gitu. Jadi, ya, jadi ini supaya semua jelas dulu gitu loh. Nah,
Kami paling suka ini kata di pemerintah ada dua kata paling suka. Apa tuh, Pak? Satu project. Hmm. Nah, begitu dengar kata pengadaan, wah, kami langsung berbunga-bunga. Itu, waduh, kerja keras langsung. Iya. Begitu dengar kata project, strategis lagi, wah, udah. Itulah kami. Jadi, saya sarankan kalian kalau masih belum jelas, ya denger lagi, balik lagi lagu zaman Papa Soeharto dulu. Bento dan Bongkar. Yoi. Itu persepsian orang ini yang penting aku asik. Sekali lagi asik. Gitu. Yoi. Iya, jadi itu kita siklusnya balik lagi nih. Jadi saya sarankan lihat itulah, dengar itu bapak-bapak ibu-ibu, jadi lebih kalem setelah ini, jadi nggak ada macam-macam lagi. Oke. Kalau soal koperasi ya, ternyata koperasi itu adalah bentuknya seperti Alfamart ya. Nah itu. Gue juga bingung tuh, yang bener yang mana nih modelnya nih, model bisnisnya kayak apa gitu kan? Lah kan secara Alfamart katanya yang mau ditahan. Nah itu. Ya berarti konsep bisnisnya koperasi kita bakal kayak Alfamart, bro. Dagang biskuit, gitu. Dagang karet pengaman, dagang nggak ya? Dagang lah, kan ada. Oh iya. Ya secara cem-ceman pejabat kan banyak, bro. Yoi, kan butuh kalau mendadak kebelet. Iya. Jadi kalau gue bilang untuk ngelawan Alfamart, Indomaret aja ngadu ke bapaknya kalau orang zaman dulu. Iya, bener. Gue bilangin bapak gue gitu, bro. Jadi dia ngancem Alfamart, lu awas macem-macem, gue bilangin bapak gue lu, ntar bapak gue marah datengin lu mampus lu. Wah, gitu, bro. Kayak bocah. Ya bisnisnya bisnis kita gini, kalau duit segitu banyak cuman mikirinnya ke Alfamart, mendingan ya level lu nggak lebih jago dari lu tadi geli warung Madura, bro. Yoi, warung Madura aja berani di sebelahnya Alfamart nama Indomaret. Yang ini ngadu ke bapaknya buat ngelawan. Iya. Ngecek lu, enggak? Bikin malu, tau nggak? Nah, gue berpikir namanya koperasi itu kan majuin petani, majuin nelayan, betul nggak, bro? Benar. Majuin pengrajin kita. Oke, peternak dan sebagainya gitu kan? Peternak, iya. Lah yang ini yang diternak project semua. Kalau tadi kata Pak Alek kan, pokoknya kalau gua namanya udah denger project, itu kuping gua kelingsatan, bro. Rasanya kan cacing-cacing di kantong gua meronta-ronta pengen diisi uang haram, bro. Gitu, bener. Kacau. Negara kalau masih ngurusin cuman kayak Alfamart, mendingan mati aja lu semua deh tuh. Nah, nggak ada gunanya lo orang semua jadi menteri. Jangan semua, cuman menteri tertentu aja. Berapa banyak gua tanya deh yang kagak bener. Banyakan yang nggak bener sih. Nantu dia, bro. Gua bayar pajak. Kalau cuman ngegaji model-model yang begini, bro, mendingan gua taruh Beni Ramadi sekalian jadi menteri. Siap. Kapan mau diajukan? Siap. Iya lah, yang datang kayak begini, ngurusin jualan biskuit kongguan. Malu nih kalau punya konsep sekalian gede. Apa? Bikin koperasi tuh apa? Buat bikin semikonduktor kan gitu, bro. Baru negara kita keren karena apa? AI sedang berkembang pesat. Kebutuhan akan memori sangat tinggi. Jadi koperasi ini dengan modal sekian ratus miliar, kita akan bangun pabrik chip
memori. Buat melawan Nvidia. Betul kagak? Ya, itu baru hebat. Tapi- ya kan. Suka juga presidennya Pentium 1 nggak butuh RAM kegedean sih bro sebenarnya bro. Sedih, kapasitas masih DOS yang floppy disk bro, DOS tuh bro. Disuruh mikirin memori jauh juga. Jadi gua kalau bilang gini lah, ini negara nih udah gila, tau nggak? Gilanya udah nggak masuk akal, tau nggak? Gua mikirin hal-hal receh, tau nggak? Dan antara lah segala pembangkit listriknya apa? Tenaga sampah. Kagak ada negara yang bikin itu, udah ya nggak? Di sini masih mikirin tenaga sampah. Sampah diolah yang lebih bener lah, ya kan? Singapura juga banyak tuh begitu. Bagaimana cara mereka di sini? Waduh, bro, gue mah sedih jabat kita, bro. Habis bagaimana? Kalau bosnya Pentium 1, anak buahnya Pentium setengah semua bro jadinya bro. Ya udahlah bro. Ini kalau menurut saya ya, ini membuka fakta. Membuka fakta kalau Kombes Merah Putih nggak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat selama ini ya. Kan selama ini masyarakat membayangkan kalau Kombes Merah Putih itu akan bergerak dalam stimulus pertanian, terus kemudian distribusi pupuk, terus kemudian penyerapan produk, storage dan lain-lain. Ya kan, ini menunjukkan bahwa Kombes Merah Putih lini bisnisnya sama seperti Alfamart dan Indomart. Ya, jadi gini, mohon maaf ya, Menteri Yandri Susanto, kalau pemikiran Anda yang konfrontasi seperti ini nggak akan membuat kue ekonomi kita semakin besar, ya kan? Seharusnya kalau memang benar murni mau menggerakkan ekonomi desa dan ekonomi nasional, ya kan, seharusnya itu bisa berkolaborasi dengan retail modern sebagai satu ekosistem. Apalagi kita kan tahu ya, Alfamart, Indomart, mereka ini sudah punya jaringan logistik yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun dengan nilai investasi triliunan, ya kan? Dan pangsa pasarnya juga luas, bukan hanya regional, bisa nasional dan juga bisa juga internasional, ya kan? Gitu. Jadi saya rasa gini ya. Kalau sampai ini gagal, nggak sukses bisa Kombes Merah Putih ini yang dirugikan juga masyarakat setempat juga, masyarakat desa setempat, desanya juga. Karena kenapa Mbak Mary tahu nggak? Dana desa itu dipotong untuk Kombes Merah Putih. Mbak Mary udah tahu? Itu kan Pak Purbaya juga sudah bicarakan ya, dan sudah ada peraturannya. Jadi dana desa itu untuk tahun ini kan sekitar 60,57 triliun. Ya kan, kalau yang tahun lalu kan sekitar 71 triliunan ya. Karena kebijakan efisiensi sekarang jadi 60,57 triliun. Kemudian Pak Purbaya, pemerintah memotong 58,3% untuk Kombes Merah Putih. Kalau 58,03% itu jadi sekitar 34,57 triliun. Jadi 34,57 triliun itu dipotong untuk Kombes Merah Putih. Sisanya 26 triliun berarti ya. 26 triliun itu yang mereka dapatkan. Padahal kalau ini sukses nggak apa-apa, itu menguntungkan desa, ekonomi desa. Tapi takutnya kalau misalkan gagal, kasihan desa ya. Desa yang dirugikan juga karena seharusnya kan dana itu yang dipotong untuk Kombes Merah Putih, ya seharusnya kan bisa mereka gunakan untuk sarana dan prasarana, untuk infrastruktur, untuk sektor padat karya dan sebagainya. Jadi ya itu yang saya sampaikan, itu aja. Mungkin Pak Menteri Koperasi ini pertama ya, kita sebagai anak bangsa, itu kan kita tidak boleh menjelekkan anak bangsa yang lain kan. Karena bagaimanapun juga
gerai-gerai modern, pasar modern itu kan juga punya anak bangsa. Mereka juga mempekerjakan karyawannya juga anak bangsa. Dan mereka beroperasi di Indonesia juga sah-sah saja kan. Jadi mungkin pernyataannya tuh harusnya yang seperti itu. Kasihan kok seolah-olah gerai-gerai itu menjadi musuh bagi desa. Padahal mereka kan dibutuhkan oleh desa juga kan. Itu yang pertama. Jadi mungkin pernyataan Pak Menteri Koperasi ini harus lebih baik diralat lah. Itu yang pertama. Ini yang kedua, Koperasi Desa Merah Putih ini kalau mengacu kepada beberapa koperasi yang sudah didirikan di desa, itu rata-rata kan koperasi desa ini kan kebanyakan mereka butuhnya kan simpan pinjam kan masyarakat desa ini. Nah kalau misalkan koperasi, idealnya bagus koperasi desa ini adalah pasti untuk usaha. Jadi masyarakat bisa memasarkan produk-produk mereka di sana, membeli produk-produk juga di sana dengan harga lebih murah. Itu kan idealnya. Jadi, tetapi kami juga pengalaman, kebetulan saya juga pernah di HIPI dulu ya. Kita membentuk koperasi. Ya, yang menjadi masalah karakter kita untuk koperasi adalah kebanyakan produsen, kekurangan pembeli. Yang pertama. Kebanyakan orang minjam duit, kekurangan orang yang menginvestasikan uangnya di koperasi. Jadi tidak balance di antara. Kalau dalam perbankan CIR-nya nggak pernah tercapai, gitu. CIR itu nggak pernah tercapai. Jadi koperasi Desa Merah Putih ini bagus, tetapi mungkin dikembangkan untuk mereka yang memiliki sumber-sumber produksi yang sudah jelas. Karena begini, saya keliling ke Indonesia, rata-rata UMKM itu bertahan hidup karena mereka mengkonsumsi sendiri kan. Ya, tetapi kalau harapannya dengan adanya KDMP ini, maka produk-produk UMKM lokal itu bisa diserap. Hanya saja sayangnya saya baca produk UMKM itu memang diserap oleh KDMP, tetapi statusnya konsinyasi. Seperti itu. Jadi kan ya sama seperti kita titip barang lah di sebuah tempat, dibayar setelah laku. Nah itu kan perputaran uang di UMKM-nya akan menjadi lambat sekali seperti itu. Dan ini akan berpengaruh juga pada UMKM karena kalau hanya dititip tetapi tidak dibayar atau dibayar setelah laku, mereka juga akan kekurangan modal. Dan KDMP dalam hal ini tidak akan pernah bisa membantu seperti itu kecuali operasional KDMP diperbaiki atau diganti sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah terkait dengan pernyataan Pak Menteri Koperasi tentang gerai-gerai pasar modern itu, sebaiknya Menteri Koperasi minta maaf lah. Tidak ada maksud dia untuk menyinggung gerai pasar modern, dan saya yakin gerai pasar modern juga tidak akan bersaing dengan KDMP. Karena marketnya beda. Marketnya sangat beda. Menteri Desa ini kan memang udah waktu pertama kali diangkat menjadi juga udah kontroversi, istrinya waktu mencalonkan jadi Bupati Serang ya. Iya kan? Nah, yang sekarang pun sebenarnya mungkin bisa jadi ini pengalihan isu aja. Pengalihan isu untuk yang mobil India. Yang dibeli ya, kan kita semua tahu nih mobil India itu sejak kapan dia berkembang di Indonesia. Kan yang pada waktu mutusin untuk beli itu kan sebenarnya mereka kan bukan orang-orang bodoh semua, enggak. Mereka orang pinter kok. Kita lihat aja pengusaha angkutan itu ada nggak yang pakai mobil India? Kalau itu bagus dan murah, pasti pengusaha angkutan pasti pakai. Kenapa dia nggak bisa berkembang? Kan harusnya dia bisa tahu dong cari akar masalahnya gitu. Jadi sebenarnya saya lebih senang Pas FM angkat masalah ini terus menerus sampai Prabowo bilang ditunda dan uangnya dikembalikan DP-nya. Apa masalah mobil itu ya Pak? Iya, kalau memang benar, DP-nya sudah dibayar 21 triliun,
ya 21T untuk 30%, itu artinya harga mobil itu untuk 105.000 unit 70 triliun. Kalau 70 triliun Anda bagi dengan 105.000 unit, itu satu unitnya sekitar harga 666 jutaan. Itu kan harga yang sangat fantastis sekali untuk harga mobil light truck begitu. Iya. Ya, kami perusahaan saya ini kan saya juga pengusaha angkutan di Tanjung Priok. Oke. Coba aja tanya pengusaha Tanjung Priok, Pas FM kan kenal tuh sama Aprindo. Tanyain oleh pengurus Aprindo, ada yang mau pakai nggak mobil India? Okay. Padahal Tata itu mengagenin mobil Mercy. Mercy buatan India. Laku nggak, tanya dia? Nggak laku. Nggak laku. Kenapa? Coba bayangkan kalau kita beli 105.000 unit, spare partnya bagaimana? Ya kan? After sales service mereka itu gimana? Yang ada seperti kami menggunakan mobil Cina, saya menggunakan tahun 2011, berarti 15 tahun yang lalu. Sampai sekarang mobil Cina yang gede itu nggak laku di Tanjung Priok. Kenapa? Karena spare partnya yang sangat jarang dan sangat susah. Ya kan? Nah, apalagi ini mobil India, di mana bengkelnya nggak ada. Jadi sengaja ini dialihkan isunya supaya nggak ada yang bahas mengenai ini. Saya minta kalau bisa ini nih Pas FM angkat terus masalah ini supaya didengar. Kemudian netizen itu bahas terus, digempur terus. Karena kalau mengharapkan dari DPR omong kosong, DPR nggak bakal mau, DPR tuh nggak peduli gitu loh. Ini pasti ada yang nggak beres dengan harga yang sekian fantastis. Nggak mungkin mereka yang ngambil decision nggak tahu harga mobil ini. Mobil lokal yang jauh lebih bagus, jauh lebih baik, harganya pun nggak semahal itu. Kalau dengan catatan bea masuk, PPN, pajaknya semua ditanggung oleh pemerintah, pasti jatuhnya lebih murah kendaraan di Indonesia. Kan selama ini kan PPN, bea masuk, pajak itu udah lebih dari 30%. Coba Anda bayang lagi kalau mobil ini benar dibebaskan semuanya 30%, artinya harga per unitnya bukan 660 jutaan lagi, itu hampir 900 jutaan. Kan gila, hampir 900 juta itu loh. Mana ada mobil light truck itu mahal. Jadi sebenarnya pengalihan isu aja, jadi sebenarnya nggak ada gunanya. Anggap aja yang diomongin si menteri ini, anggap aja anjing menggonggong kafilah berlalu. Sudah nggak dicuekin aja, nggak percuma. Jadi kalau percuma nggak ada yang bahas, dia juga malu hati gitu loh. Tapi kalau ada yang makin banyak yang terus ini dia makin senang gitu loh. Karena nanti otomatis akan hilang nih masalah ini gitu loh. Ya. Koperasi Merah Putih itu bidangnya itu jangan sama dengan minimarket. Iya, jadi kalau bisa Koperasi Merah Putih itu mengepul hasil bumi di lokasi atau area hasil unggulan daerah tersebut dari petani-petani gitu ya. Iya. Betul. Jadi bukan retail, jangan retail gitu maksud Pak Andri ya. Kenapa? Jangan retail, jangan sama dengan usahanya. Iya, jangan sama. Nah, kalau misalkan dia hasil buminya kan banyak tuh, kopi, kopra, teh, mungkin teh, tebu, ya padi, palawija lah gitu, sayur kan. Nah, kalau misalkan memang mau menambah nilai ekonomi,
Ya, itu hasil-hasil bumi diolah. Misalkan mungkin hasil lada, mungkin kan lada kalau disimpan lama mungkin takutnya kena kutu atau busuk atau apa, diolah mungkin jadi bubuk lada, dibungkus dalam kemasan, nanti ada label Koperasi Merah Putih. Nah, nanti dijual di minimarket ya. Jadi ibaratnya Koperasi Merah Putih itu sebagai sole agent, tahu nggak? Agen tunggal hasil bumi di Indonesia. Itu baru benar. Nah, jadi jangan kayak persaingan bisnis buka pom bensin, ada pom bensin asing lebih baik kualitasnya, terus ditutup, wajib ngambil dari Pertamina, itu kan nggak sehat, Mbak. Jadi menurut saya ya banyak sekali olahan sumber daya pertanian di negeri kita yang bisa diolah, bisa kayak dihilirisasi lah, Pak. Kayak kalau tambang gitulah ya, kayak nikel tuh jadi baterai, terus jadi mobil listrik gitulah, mungkin jadi power station, nikel kan bisa jadi baterai buat power station, bisa itu yang biasa buat kan atasan gunung, mobil rumah-rumah yang udah nggak butuh PLN kan, simpannya di panel solar panel, disimpan ke power station. Nah gitu, jadi produk turunannya itu dibuat ya kayak sayur, kan bisa tuh kayak Cina aja kan, sayur sawi putih bisa di tangcoy yang biasa buat kita makan mie ayam tuh, Mbak ya. Nah itu bisa diawetkan sampai berbulan-bulan itu. Ya kayak Korea, putihnya dibuat kimchi, habis di packing, bisa dijual kan. Jadi harus kreatif lah, jangan otaknya itu motong rezeki orang gitu loh. Banyak sekali produk-produk turunan yang bisa dihasilkan, kayak kopi kopra kan bisa tuh dibuat mix, campuran tersendiri, kopi rasa Indonesia yang ciri khasnya sendiri. Saya lihat kan dulu, saya pernah di Unilever Mbak kerja, itu tehnya itu dulu kan saya kerja di Singapura di Unilever. Nah itu kita punya pabrik di Malaysia. Dia itu ngambil teh dari Singapura, itu nggak punya pabrik kebun teh. Dia ngambil teh dari Indonesia. Nah dia campur lagi dengan teh kayak dari Afrika, dari Latin gitu. Jadi di blend, dibuat rasa sendiri gitu. Taste-nya beda tetap ya. Iya, kopinya kopi Toraja, dicampur sama Arabica atau mungkin yang dari Papua gitu, di blend. Jadi membuat ciri khas kopi Indonesia tersendiri, dijual ke kafe-kafe. Itu saya yakin akan mendapat nilai tambah buat Koperasi Merah Putih dan juga petani gitu loh, Mbak. Jadi nggak ada yang dirugikan di sini ya? Gimana, Pak? Tidak ada yang dirugikan jadinya di sini. Betul, malah Koperasi Merah Putih akan menjadi sole agent untuk hasil-hasil bumi di Indonesia. Jadi berpikir kreatif lah. Kalau emang Koperasi Merah Putih berpikirannya sikirkan produk retail, itu Presiden Prabowo suruh angkat saya aja jadi Direktur Koperasi Merah Putih. Saya buat kerja maju. Nah, saya mau tanya Mbak, ini Menteri Koperasinya siapa namanya, Mbak? Pak Yandri Susanto. Gini, kalau dia itu seorang profesional, ya menurut saya ini pasti nggak mungkin dilakukan kalau dia mau tutup Alfamart, Indomaret ya, karena itu udah ribuan di seluruh Indonesia. Ya kalaupun nggak ribuan mungkin udah ya ribuan lah. Kalau itu ditutup, berapa ratus ribu orang nganggur. Dia pikir nggak pakai akal sehatnya, pakai nalarnya. Jangan mentang-mentang sudah jadi menteri main asal cuman ngomong, nggak analisa dulu, nggak turun ke lapangan. Mbak pernah dengar nggak dulu KUD, Koperasi Unit Desa? Benar. Nah jalan nggak? Nah di awal-awal kan akhirnya pada bangkrut kan? Karena pada nggak bayar ya kan, banyak yang nunggak, banyak yang korupsi. Dari situ aja dia nggak bisa belajar dari pengalaman. Dari partai. Seorang politikus, seorang cuman yang bisanya cuman ABS ya, mendingan nggak usah dah. Jadi saya lebih bela bapak siapa tuh mahasiswa kita, adik kita tuh BEM tuh, yang dari UGM itu yang dia bilang Pak Prabowo cuma ngangkat menteri-menteri yang ya asal yang pokoknya yang ABS aja dah. Yang satu golongan lah, satu semisi deh, sepolitisi lah. Bukan angkat orang-orang yang mempunyai hati untuk melayani, benar-benar melayani rakyat.
Nah kalau dia itu seorang benar-benar profesional, dia nggak akan lakukan itu, Mbak. Saya percaya. Karena nggak mungkin sekarang Alfamart, Indomaret dan yang lain sejenisnya yang sudah berdiri puluhan tahun dan dia sudah eksis di mana-mana dan itu membantu juga. Jangan pikir mereka itu menyusahkan rakyat. Banyak juga UKM masuk barangnya ke sana. Ya mungkin aja nih menteri nggak pernah tahu gitu loh. Mestinya seperti yang pemikirannya Pak Andri tadi. Ya, yang di luar itu kayak beras, palawija, apa itu kan kita kan masih negara pertanian. Ya mestinya itu bisa masuk ke sana juga, ya kan. Nah, jadi jangan seperti asal ngomong lah. Sekarang lagi zaman susah begini. Apalagi saya baca juga di WA dan sebagainya Ketua DPR aja Puan Maharani mendukung. Itu cuman pencitraan. Pencitraan beneran. Saya juga sampai kalau benar itu dia ngomong seperti gitu memalukan. Masa sekarang orang atau pengusaha yang sudah berpuluh-puluh tahun yang menghidupi keluarganya, orang yang kerja di sana menghidupi keluarganya ratusan ribu orang dengan segampangnya dipecat semua gara-gara ada usulan seperti begini. Itu akal sehatnya di mana, Mbak? Di negara lain tuh nggak ada yang kayak begitu. Ya itu bikin malu benar-benar, Mbak. Ya semoga dah sadar dah gitu, tobat dah orang-orang seperti begitu. Ya, makasih, Mbak. Pak Yandri ini orang politikus. Backgroundnya hanya politikus ya dari partai. Jadi dia benar kata Bapak bilang itu asal ABS ya. Cuma pertanyaannya gini loh. Dasar dia mau menutup ini, kita udah pernah lihat kan bahwa sejarah di Indonesia yang namanya gotong royong ekonominya ya kan nggak perlu harus dengan KUD, nggak perlu dengan namanya koperasi gitu loh. UMKM itu sebenarnya kan juga topangan ekonomi kita gitu kan. Kenapa kan dia nggak membanggakan UMKM yang ada gitu tuh, ya kan? Dikombinasi UMKM tradisional dan kombinasi dengan pasar modern, nggak sih gitu loh kan? Ya kan sejauh ini kan UMKM tradisional yang barang-barang yang kalau menurut saya ya yang sudah dibeli sama-sama Alfamart, Indomaret itu kan ada barang-barang produk lokal yang kayak makanan cemilan itu kan tidak dikembangin. Iya, betul. Kenapa harus Bapak ini harus benar-benar koperasi harus jalan? Kayaknya ada sesuatu di balik ini gitu loh. Entah apa dengan mega korupsi, apa akan terjadi mega korupsi di sini saya juga nggak tahu ya. Tapi kan kita jadi serujon bahasanya gitu loh. Ya kan dipaksakan untuk tetap bisa koperasi jalan, tapi sejarahnya selama ini koperasi nggak pernah bisa jalan gitu loh. Karena apa? Karena nggak uang pertanggungjawabannya itu cukup gampang gitu loh. Uang negara kok, ya kan korupsi aja, nanti kalau ketangkap cuman selesai. Makanya ini kan banyak benang merahnya yang lihat orang tuh melihat udah jalin aja gitu loh kan. Karena apa ya, maksudnya kalau terjadi korupsi pun hukumannya gampang kok, 5 tahun 4 tahun selesai. Abis itu selesai korupsi, harta masih ada gitu loh. Jadi nggak akan ada habisnya buat mereka gitu loh, ya kan. Coba kalau swasta, mereka kan melakukan namanya riset, mereka melakukan survei pasar, mereka melakukan yang namanya analisa kebutuhan market seperti apa gitu loh. Ya kan, kenapa makanya mereka bisa survive, makanya mereka tuh bisa bahasanya ya pertambahan gini deh, contoh satu lagi deh, masalah MBG, ya kan. Emang dengan nilai duit yang dikeluarin sekian, berapa banyak pekerja yang bisa terserap? 1 juta dengan berapa triliun kompresinya, jauh banget kan? Gitu loh. Jadi jangan koperasi ini akan terjadi apa gitu loh, ya kan? Ya, gini loh, mau buat suatu ide itu tolong narasinya pemerintah itu jangan asal bikin doang gitu loh, tapi jelas gitu loh, tujuannya apa, goalsnya apa, caranya bagaimana gitu loh, ya kan. Kayaknya maksudnya gini loh, pemerintahan itu jangan asal kayak bikin kayak anak SMA lah bahasanya gitu, kayak bukan anak SMA lagi, mungkin anak SMP lah gitu. Bikin presentasi ya kan, tujuannya ini begini kayak kita ngebaca gitu loh, tapi kan beda gitu loh,
anggaplah pemerintahan ini adalah suatu perusahaan yang mau tujuannya adalah mau taking profit ya kan, supaya karyawan di bawah semuanya bisa hidup makmur sejahtera, benar nggak sih gitu? Ya kan, cobalah lakukan itu gitu loh. Jadi jangan asal punya goals gitu kan, bikin ya kan, mentang-mentang duitnya banyak dan antara ada tak gila ada ini kasusnya korupsi hilang begitu aja. Gitu loh. Iya kan, cobalah maksudnya, karena tadi betul juga gitu loh, kalau memang mau di stop gitu kan, akan ditutup semua bahasanya gitu. Saya nggak tahu pokoknya pikirin aja berapa ratus ribu orang yang akan kena yang putus hubungan kerja. Nah, negara mau tanggung jawab di situ. Iya. Ya kan, jangan suruh nanti jangan suruh lagi nanti perusahaan yang suruh pikirin juga gitu loh. Kan yang itu kan jalurnya kan adalah jalur kerjanya, jalur mata rantai penghasilannya. Gitu loh. Ya kan, makanya saya bilang menteri itu tolonglah, kalau menteri itu maupun dari siapapun kalau berbicara, kalau melakukan press conference itu dipikir akal sehatnya, jangan asal ngeceplak kebacot doang gitu loh. Ya. Itu saya sih. Ya kan, apa banget kok. Jadi kelasnya apa? Menteri kita tuh hanya kelas-kelas apa sih? Aduh, apa ya bisa dibilang? Kita tuh yang ngeliatnya kadang kalau ngeliat begitu, cara ngomongnya itu asal aja gitu, asbun gitu loh. Menurut saya gini, kalau pemerintah yang sudah dikasih kepercayaan rakyat untuk mengelola satu negara, lalu masih juga berusaha mematikan salah satu atau salah sekian dari rakyatnya yang berusaha dengan survive gitu ya. Kalau swasta itu kan terbiasa survival gitu ya. Jadi dia do bisnis tapi dia juga harus survive karena tidak ada satu peser pun uang yang turun dari pemerintah untuk perusahaan swasta yang terkena atau bangkrut lah, singkat cerita. Betul. Nah, koperasi ini adalah salah satu bentuk badan usaha gitu ya, dengan karakter yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan sejenis, anggaplah perusahaan yang bertebaran gitu kan ya. Nah, menurut saya kalau misalnya pemerintah di era sekarang, entah menteri PDT, entah menteri koperasinya, kita kasih kepercayaan dulu untuk mengelola jualan angin gimana gitu. Jualan angin, iya. Kalau itu membantu rakyat loh. Jadi misalnya ban kita kempes, gitu ya kan, pasti kita cari lokasi terdekat ya. Mereka jualan dulu seperti itu. Apakah bisa membuat usahanya jalan gitu ya? Kalau udah bisa jalan, oke. Mungkin baru kita percayaan dana triliunan. Betul. Karena kalau itu modalnya nggak banyak ya Pak. Itu modalnya nggak banyak kayak nitrogen itu yang di SPBU itu kan. Dan ingat, kalau setiap bicara unsur kerugian negara, konsekuensinya adalah hukuman. Jadi nggak gampang ya. Seperti beberapa bulan lalu monorail diambilkan ya dengan dana 1 miliar. Gila itu. Enak banget gitu kan. Kita mati-matian ya, rakyat dikutip dana, dipaksa gitu ya. Dipaksa untuk membayar ke negara demi berputarnya ekonomi di negara yang namanya NKRI gitu ya. Atau apalah, saya nggak tahu juga nih, ibu kotanya juga sekarang udah nggak jelas gitu. Jadi menurut saya ya kasihlah tes case gitu, jualan angin aja dulu. Kalau berhasil gitu, baru dia merambah ke bisnis koperasi. Koperasi kan sesuatu yang mungkin sejak zaman kemerdekaan dan kita nggak pernah dengar ada koperasi yang berhasil setelah nyaris 80 sekian tahun gitu loh. Jadi jangan main-main lah dengan uang rakyat yang modalnya 3-5 miliar ya, kalau saya nggak salah, untuk bangun satu koperasi. Yang paling ingin kita mesti concern lagi nih, kalau satu usaha dengan modal gede, biasanya untuk DEP-nya kapan ya? Iya, betul. Itu dia yang jadi masalah. Yang 500 juta tadi aja 3-5 tahun break even-nya. Nah, apalagi 3-5. Iya. Oke, terus. Nah, terus kemudian dari sisi ininya juga
pengeluarannya udah gede-gedean di awal kan. Iya. Kalau gede-gedean di awal gimana bisa BEP? Terus udah itu mau menyingkirkan orang yang udah terbukti proven berhasil gitu. Aneh nggak? Iya, aneh banget. Itu kan jadi Kopdar Merah Putih itu kan udah dibangunin ya fisiknya ya, kan 1,68 M. Mobilnya disediain ya. Disediain itu dia kan semuanya 3 miliar gitu. Terus bubar jalan. Nah itu buat sesuai dengan yang si Dede Tony bilang, ini bancakan nasional. Dan kalau lihat wawancaranya Ferry Latuhukin itu di Profesor Reno Kasali ya, itu mengenai asing yang banyak keluar gitu kan. Mulai dari MBG ini kan duit-duit yang dihambur-hamburkan membuat orang banyak nggak percaya. Dan kadang kalau semuanya hanya untuk jadi bancakan nasional, ya udah rupiah mau kemana nggak tahu deh. Siap-siap aja jadi 20.000. Aku masih seperti yang dulu. Masih suka omon-omon ya, seperti yang dulu ya. Masih yang dulu. Cari kesempatan untuk foya-foya. Giliran saldo sudah menipis dan dompet menganga. Gak masalah, kan masih punya rakyat. Tetangga gue dan orang yang lewat gue palakin. Tidak kasih, gue bilang lu tidak sayang diriku, sayang negara, begitu. Jadi kalau bicara BEP, break even point, balik modal toh? Iya, baru balik modal, belum untung break even itu. Iya, itu dari minus apa dari nol? Saya jujur ngomong ya, saya sangat tidak setuju motivator motivasi bilang from zero to hero. No, bukan zero. From something to hero. Kita udah punya sesuatu, bukan nol. Saya pernah kok berdebat di forum motivator. Saya bilang sorry to say, I don't agree from zero to hero. Kebetulan hurufnya H sama Z doang. Dia bilang is no. From nothing juga salah. Kita nggak punya apa-apa. Nah sekarang saya bisa telepon, saya bisa hidup, bukan zero. Orang tua gue lahirkan gue bukan zero. Masih gue otak, masih gue pernikahan, dia bukan zero. Oke, kita balik lagi BEP ya. Kemarin saya sempat berdebat ke satu konsultan pajak. Saya bilang, kalau tidak ikut norma perhitungan itu, kita suruh pembukuan. Terus gue mau nanya, apakah seperti semua orang dagang, beli barang 100 rupiah, jual 500, keuntungannya itu dihitung keuntungan. Nah sekarang kalau peternakan Bu, peternakan ikan hias, peternakan kambing, beli apa indukannya anggap 2 juta. Begitu dilahirin anaknya dijual, itu gimana hitungannya? Terus kalau indukannya entek, itu 2 juta hilang, itu dia nggak modal apa gimana? Jadi terkadang itu terlalu generalisir. Nah kayak contoh yang lagi heboh itu kan udah dibangunkan, nanti dikasih mobil. Terus gue mau nanya, itu yang kalau nanti diaudit nggak? Terus ditanyain, you kerja di situ gue gaji, you ada ada roadmap untuk mengembalikan dana negara ini dalam waktu berapa tahun? Apa yang Anda lakukan? Ya, jangan seperti yang sekarang ini namanya koperasi. Masuk koperasi apa harapan dari iuran anggota toh? Nah, iuran anggota itu duitnya dari mana? Nah, sekarang yang koperasi nggak tahu apa istilahnya sekarang. Itu duitnya dari negara. Kemarin lagi rame LPDP. Enak toh? Orang kaya di artis disekolahin. Pulang dia minta apa? Oh dia begini. Ya itu kan bukan mengabdi buat negara, untuk keuntungan pribadi dia juga kan, jadi bukan untuk negara. Nah, yang dibahas oleh teman-teman semua saya hargai. Semoga ini yang terakhir Ibu.
Jangan ada program ini demi rakyat, tapi APBN, APBD dikuras gitu loh Bu. Nah lama-lama 3-1 bulan ini Cortex udah pada buka Cortex nggak? Jangan nanti ya kerok telinga pusing, nanti banyak yang stres. Bu, kenapa? Cortex ini bagus Bu, tapi membuat kita punya akses itu terbatas dan semacam tanda kutip ya, disclaimer saya nggak bilang kita ya seakan-akan dari posisi tersangka Ibu. Kita ini diikutin, lu pakai QRIS integrated, lu pakai kartu kredit integrated semua. Nah lama-lama ya belanja pakai batu, pakai duit tunai, kagak terkoneksi kan. Demikian, jadi tetaplah Bu, kebutuhan dan kepentingan. Ada kekurangan tetap dibilang sukses gitu loh, kayak ada yang keracunan makanan dibilang sukses, ya nggak sukses cuma 0,000. Jadi berisiko karena kalau ngadu pendapat kayak gitu kita bakal kalah gitu loh. Itu pasti dibagus-bagusin gitu loh, pasti nggak mungkin mereka salah gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang gagal itu relatif lah. Orang survei tingkat kemiskinan aja juga bisa beda kok. Makanya saya melihat nih aneh nih. Ini kayak komunis atau kayak gimana sih? Kok misalnya orang mau bangun usaha, sebelumnya peraturannya boleh, tiba-tiba jadi nggak boleh gitu loh. Jadi negara itu harus bisa bertindak melawan peraturan yang dia bikin sendiri. Tiba-tiba dia jadi yang swasta itu nggak bisa bersaing gitu loh. Jadi kan ini kayak komunis ya. Jadi dia harus usaha negara yang menang gitu loh. Baik. Punya kekuasaan tapi nggak pakai aturan. Itu namanya auban. Jadi punya kekuasaan. Saya naik dewe. Iya, jadi nggak pakai aturan, semua gue gitu loh. Itu dan auban, jadi nggak masuk akalunya, nggak pakai aturan dagang gitu. Tapi saya lihat ya toh, ada kalau orang Tionghoa gitu ya, sistemnya gitu. Saya lihat Alfamart sama Indomaret ya, saya mau komentar. Kalau memang mereka punya grup satu ya, bukan satu grup ya. Mereka berdua tuh musuh berbuyutan toh. Itu ada prinsip orang Tionghoa dagang. Mungkin salah satu pernah menyinggung perasaan salah satu toh. Dia kalau buka satu dekat pasti dekat kan? Iya. Gila tuh. Kalau memang mereka bukan satu grup, mereka tuh musuh buyutan. Saya tuh mau kalah sama kamu. Saya tuh mau menunjukkan saya tuh hebat. Saya tuh ayam jago gitu. Saya bisa lihat itu sifat orang Tionghoa dagang. Maka kamu lihat deh di daerah Indonesia ya, banyak orang Tionghoa pasti daerah itu maju. Ya, pasti kalau nggak ada orang Tionghoa situ dagang nggak bisa maju. So sifat orang Tionghoa tuh berlomba-lomba memajukan. Saya tidak mau ngalah kamu, saya tidak mau. Jadi kita ada di Pontianak di mana ya? Kalau dari situ kalau Tionghoa mau tinggal daerah itu nggak bisa maju. Termasuk di Jakarta nya gitu. Itu jiwa orang Tionghoa dagang. Prinsipnya saya tidak mau ngalah. Kamu bangun rumah, saya sanggup, yuk bangun toh. Nah, kalau itu Indomaret, kalau sama Alfa, kalau memang bukan satu grup, mereka ke musuh buyutan. Saya pernah cerita kok di pegawai Alfa sama Indomaret. Itu pernah saya memang sifat jiwa orang Tionghoa gitu. Mungkin salah satu bos saya pernah menyinggung perasaan dia tuh, saya mau kayak itu gitu. Nah itu jadi jiwa itu. Kembali lagi ke laptop ya. Kalau memang pemerintah menjalankan itu, berarti pemerintah sekarang itu auban. Auban dong, nggak pakai aturan. Ya nggak? Tapi saya bisa nilai deh, itu Koperasi Merah Putih nggak mungkin bisa sukses. Cuma membuang-buang anggaran pemerintah, tau nggak? Gitu. Gitu ya. Saya kadang-kadang belanja ke Alfamart deh. Saya juga bilang sama bos, anak buahnya mungkin ya. Saya sih nebak mungkin, saya nggak tahu pasti. Tapi biaya mereka operasi juga gede. Ya nggak semua ada untung, ada cuan juga. Nah, cuma kalau pemerintah dia biar mau tutup Alfa Indomaret sih, ya nggak mungkin lah. Itu sih bahasa auban dong, ya dong, nggak ada teori dong.
Kita koperasi kan sistemnya membantu usaha desa, UMKM menyalurkan produknya, ya nggak? Iya. Nah, itu sifatnya dia tuh tahun ini udah jelas. Memang salah itu presiden di Tiongkok ya gitu kan. Cuma nggak bisa berkembang, Anida. Nggak mungkin bisa. So dia kerjasama gotong royong. Kalau bahasa Manda kita kerjasama. Ya cuma pejabat kita gitulah, apalagi pakai uang negara ya. Nah itu kita curiga. Satu toko 5M. Apakah ada maksud apa? Kalau koperasi, saya tahu koperasi desa itu nggak ada pakai uang pemerintah resmi. Saya tahu ya, nggak tahu sekarang sistem kerja gimana gitu Anita. Cuma takut ada udang di balik puyung ya. Apalagi sekarang pemerintah kan sifatnya sistemnya program gengsi tau nggak? Yeah. 3 juta rumah, ya nggak? Kepala rakyat, atau macam-macam berani mereka. Dia coba kalau duit mereka nggak mungkin itu uang rakyat, kesian bangsa kita tau nggak? Jadi tidak tepat sasaran, dibuang-buang, dihambur-hambur PMBG, dibuang-buang bulan puasa juga MBG, ya itu lain bisa. Ya gitu, saya punya pandangan sih begitu ya. Nah, itu saya punya gitu. Kalau kita belanja di Alfamart ada bagusnya, harga tetap ditulisin. Dulu saya pernah belanja di warung-warung, saya diomelin ibu. Kita tanya nggak jadi beli, mah dibeli. Tanya doang ya, tanya doang nggak beli kita gitu. Iya. Nanti bapak harga lain, maknya lain. Nah itu, jadi Alfamart ada kelebihannya sama Indomaret ada. Dia semua saya pegawai. Kalau kita beli toko-toko kolontong perumahan kan diomelin. Nanya doang nggak beli, kata begitu. Bukan itu barang saya. Nanti boleh. Bapak lain, bapak anak lain gitu lah. Jadi masing-masing kita nilai ya Dita ya. Iya. Kalau saya melihatnya ya, pertama saya banyak melihat ya pernyataan-pernyataan para pejabat kita, bahkan menurut saya ada beberapa kebijakan presiden kita yang agak membingungkan ya. Artinya gini, mereka tidak betul-betul memikirkan kebaikan negara ini dalam arti gini loh. Contoh gini, Koperasi Merah Putih itu konsepnya apa? Dari mana dananya itu aja dari pemerintah? Tidak sesuai dengan konsep koperasi. Terus setelah itu kita sudah lihat, dan saya sudah pernah ngomong juga bahwa Koperasi Merah Putih ini pada akhirnya akan bertabrakan kepentingan dengan usaha-usaha masyarakat yang saat ini sudah ada, termasuk Alfamart. Bukan hanya Alfamart, bukan hanya Alfamart, Indomaret, banyak nanti akan kena juga usaha-usaha usaha-usaha perancangan masyarakat bawah. Iya, usaha-usaha kecil itu kan banyak banget, masyarakat itu jualan kios-kios apa semua itu kan, jadi kasihan mereka gitu loh, diambil alih oleh pemerintah. Nah, mengapain sih pemerintah ngerjain barang-barang recehan begini? Sebenarnya ini menurut saya malah mengambil usaha yang sudah dikelola oleh rakyat dan bisa dikelola. Ini bukan barang yang tidak bisa dikelola, bukan barang yang sulit gitu loh. Ini menyedihkan gitu loh. Menyedihkan banget. Jadi saya melihat ya banyak program Danantara itu malah tidak khas, tidak spesifik dan tidak punya nilai tambah. Contoh misalnya kasarnya ya, ngerjain masalah ayam, peternakan ayam. Ya ngapain lo kerjain peternakan ayam? Orangnya aja bisa gitu loh. Bikin proyek yang atau industri yang strategis. Apa mau bikin senjata apa, kaliber apa kayak itu lebih strategis gitu loh. Bikin rudal yang banyak itu lebih strategis. Maksudnya yang memang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat kecil. Ngapain ngambil jatah masyarakat gitu loh. Ini menyedihkan sebenarnya, menyedihkan banget. Nah, contoh ya Bapak Presiden perjanjian dagang dengan Amerika. Itu kan aneh banget menurut saya itu. Aduh gimana sih ngomongnya, cuman ya ndak enak banget. Saya takut aja saya ditangkap ngomong begini nih. Pemerintah iya, maksudnya pemerintah ini jelas-jelas menurut saya banyak sekali yang tidak qualified, ngomong seenaknya aja. Contoh aja itu loh, barang truk barang mobil dari India. Kok bisa sih ada pemikiran seperti itu? Iya nggak? Aneh nggak? Indonesia ini nggak kekurangan produsen mobil gitu loh. Masalah harga kan bisa dipikirin, maksudnya dinegosiasikan. Kecuali kalau yang di bawah meja saya tidak tahu ya. Cuman maksudnya itu kan barang yang Indonesia ini bukan negara yang tidak bisa membuat mobil.
Mau 4x4, 6x4, 8x4 aja bisa kok. Apa susahnya sih? Indonesia ini bukan negara yang terbelakang banget gitu loh. Masa sih ngambil barang India yang nggak jelas juga, belum tentu bagus kualitasnya. Ya tapi ya gitulah. Ya, kembali lagi kita rakyat kecil sedih banget gitu loh. Sedih banget. Tapi ya mau bilang apa namanya pemerintah, mereka pemilik negara kali, nggak tahu lah. Makasih Bun. Makasih Bu Anita ya. Baik. Thank you. Thank you juga Pak Audi sudah berpartisipasi. Oke, mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.